panjang babak pertama akan segera dimulai. Peluit panjang pun sudah ditiup oleh sang pengadil lapangan, sementara arek dari anak bangsa melebar ke sisi kiri di sana, memberikan umpan 1-2 sentuhan, namun tidak cukup baik dan dapat dicuri. Namun lagi-lagi kontrol tidak baik dari pemain fullback kanan dari HBS, sementara bola masih dikuasai oleh Rehan. Masih Rehan otak-atik kerja sama 1-2 sentuhan maksudnya, tapi di menit-menit awal ini nampaknya kedua tim kesebelasan masih tidak cukup baik dalam menjalankan atau menggulirkan sekulit bundar. Lagi-lagi HBS masih mencoba untuk mengambil alih serangan, tapi dicuri saja. Lagi-lagi lewat kaki Zaidan, masih Zaidan meliuk-liuk Zaidan, dicuri saja oleh Arka. Arek dari anak bangsa ini juga salah satu pemain dari Elite Pro Academy, sementara masih Kevin mencoba untuk menerobos barisan pertahanan arek-arek dari anak bangsa, namun masih dapat diamankan saja. Sekulit bundar jatuh di kaki Arka. Masih Arka, pemain nomor punggung 11 ini cepat sekali. Arka sendirian, masih Arka mencoba untuk serangan cepat yang dilakukan oleh pemain dari Elite. Masih Arka mencoba untuk serangan cepat yang dilakukan oleh pemain dari Elite. Arek-arek anak bangsa dengan keunggulan 1-0. Sementara bola di tengah lapangan sudah bergulir melebar ke sisi kiri. Seva berikan pendek saja kepada Kevin. Masih Kevin, pemain nomor punggung 57 ini juga salah satu punggawa dari Elite Pro Academy Persebaya, yang merupakan rekan dari Arka, juga Givari, sang kapten dari anak bangsa. Sementara lemparan ke dalam ancang-ancang sudah dilakukan oleh Furkon. Masih Furkon, tinggi datangnya bola, terjadi dual heading di sana, namun jatuh kaki di kaki Seva. Masih Seva berebut di lini tengah lapangan, pendek saja berikan kepada Furkon, angkat ke depan, namun dikontrol dada dengan cantik oleh Givari. Sapu bersih saja untuk mengamankan dari bahaya serangan arek HBS. Lagi-lagi keuntungan lemparan ke dalam akan diambil alih oleh Furkon. Pemain nomor punggung 47 ini sudah melakukan lemparan, namun disapu saja oleh Givari, defender handal dari Elite Pro Academy Persebaya ini. Sementara ini masih dapat mengamankan lini pertahanan dari arek anak bangsa lewat kaki Pandu, pemain nomor punggung 54, tarik melebar ke sisi kiri, kontrol dengan cantik oleh Kevin. Masih Kevin mencoba melewati 1-2 pemain di sana, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Seva, namun lagi-lagi kembali dapat dicuri. Terjadi perebutan di sana, sapu bersih saja oleh pemain-pemain dari anak bangsa, namun masih membentur kaki dari pemain dari HBS, sehingga keuntungan lemparan ke dalam pun keuntungan untuk arek anak bangsa. Sementara bola lemparan ke dalam keuntungan untuk pemain dari anak bangsa akan diambil alih oleh pemain fullback kanan dari anak bangsa. Wasit azan. Sementara pertandingan nampaknya masih tetap berlanjut. Dijamak dari Sementara kita lanjutkan pertandingan babak pertama, sapu bersih saja defender dari anak bangsa, pemain nomor punggung
21 yaitu Dwi, defender andalan dari anak bangsa ini, sementara masih mampu meredam serangan-serangan dari arek-arek HBS Surabaya. Lemparan ke dalam lagi-lagi akan diambil alih oleh Furkon. Siapa yang dituju di sana, di heading saja, namun terjadi perebutan di sana, masih jatuh di kaki arek-arek dari anak bangsa. Lagi-lagi lewat kaki Zaidan, angkat ke tengah, di sana ada Rendika sendirian, namun lagi-lagi apa yang terjadi? Terjadi benturan antara pemain dari HBS Surabaya dengan penjaga gawang nomor punggung 1 Osi. Penjaga gawang yang cukup, namun nampaknya perlu tindakan medis. Namun terjadi benturan dengan Gapuro dari Kodam 5 Brawijaya. Sementara pemain HBS terlihat masih tergeletak dan membutuhkan perawatan dari tim medis. Sementara pertandingan babak kedua pun akan segera dilanjutkan. Keuntungan lemparan ke dalam ataupun bola vintage atau bola fair play akan diambil alih oleh Givari. Pendek saja dapat dicuri, namun lagi-lagi arek-arek dari anak bangsa masih cukup cekatan lewat kaki Seva. Masih Seva kerjasama 1-2 sentuhan dengan Diksa. Arek-arek HBS masih mencoba tenang-tenang saja menguasai jalannya pertandingan pada siang hari ini lewat kaki Randy. Masih Randy kerjasama 1-2 sentuhan dengan Pandu, namun dicocor saja. Masih Pandu tarik ke belakang. Siapa yang tuju di sana? Ada Zaidan. Gelandang bertahan dari arek-arek HBS ini mencoba untuk mengatur serangan dari arek-arek HBS. Melebar ke sisi kiri, ada Furkon. Masih Furkon kontrol dengan cantik, dorong saja. Furkon masih mencoba umpan tarik pun dilakukan, namun tenang-tenang saja Osi, penjaga gawang yang cukup tangguh di gawang dari arek-arek anak bangsa ini melakukan tendangan tapi tidak cukup bagus. Masih jatuh di kaki dari anak-anak ABS. Masih Pandu, lewat kaki Pandu. Siapa yang dituju? Melebar ke sisi kanan, diberikan kepada Randy. Masih dapat dikejar sendirian Randy. Masih Randy, umpan kerjasama 1-2 sentuhan. Ternyata di sana sudah terjebak dalam posisi offset, sehingga keuntungan tendangan bebas pun akan diambil alih oleh sang kapten. Pendek saja melebar ke sisi kiri kepada pemain nomor punggung 13. Di sana kerjasama 1-2 sentuhan. Arek-arek anak bangsa masih mencoba untuk merangkai serangan build up dari belakang, namun dapat dicuri. Berikan saja umpan ke tengah. Di sana masih dimenangkan oleh arek-arek dari anak bangsa. Masih arek-arek anak bangsa lewat kaki Givari mencoba untuk melakukan gerakan tipu, sehingga dilanggar saja oleh pemain nomor punggung 48 yaitu Zaidan. Ancang-ancang pun akan diambil alih oleh Givari. Keuntungan tendangan bebas ini akan menjadi keuntungan dari arek-arek anak bangsa. Ancang-ancang sudah dilakukan, mundur 1-2 langkah ke belakang, tendangan tinggi pun sudah dilakukan, masih disapu bersih saja oleh barisan pertahanan dari area HBS Surabaya. Lagi-lagi lewat kaki Arka, masih Arka dapat dicuri oleh area dari HBS lewat kaki striker dari HBS nomor punggung 55, maksudnya memberikan umpan terupas, tapi masih dapat dicuri saja atau digagalkan oleh barisan pertahanan dari area anak bangsa lewat kaki pemain nomor punggung 13 Ryan Arya. Melakukan lempar ke dalam. Siapa yang dituju oleh Arya, namun tidak dapat dikontrol dengan cantik, sehingga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Diksa, pemain nomor punggung 42, yaitu salah satu punggawa dari Bayangkara FC yang akan mengikuti gelaran Piala Suratin level provinsi di Banyuwangi. Sementara ancang-ancang diambil alih oleh pemain nomor punggung 11 Arka. Masih melihat rekan dan kawannya siapa akan dituju, mundur 1-2 langkah ke belakang. Ancang-ancang Arka di sana nampak 1-2-3 pemain dari anak bangsa. Namun tidak mampu di heading oleh
defender andalan dari anak bangsa yang memang seringkali mencetak gol lewat heading yang dilakukan karena keunggulan postur tubuh dari pemain andalan dari Elite Pro Persebaya lewat kaki Rehanata. Masih Rehan melihat pendek saja kerjasama 1-2 sentuhan yang cukup baik dari area ABS. Masih lewat kaki Randy. Siapa yang dituju? Randy di sana masih ada melebar ke sisi kiri. Namun masih dapat dicocor saja oleh defender nomor punggung 16 ini lewat kaki Kevin, mencoba untuk melewati barisan pertahanan. Pemain nomor punggung 21 di sana ada Muhammad Dwi Cahyono, namun lagi-lagi perebutan di lini tengah yang dimenangkan oleh area HBS lewat kaki Pandu. Cepat Pandu, masih sendirian Pandu di sana mencoba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 13 di sana yaitu Rahan Arya. Tendangan langsung, namun masih lagi-lagi dapat digagalkan oleh benteng perkasa dari anak bangsa ini. Sementara lewat kaki nomor punggung 42 Diksa, keuntungan tendangan sudut pun akan diambil alih. Nampak beberapa pemain 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain sudah berada di mulut gawang dari anak bangsa. Tendangan sudah dilakukan namun tidak memenuhi sasaran sehingga bola keluar dari garis lapangan dan keuntungan tendangan gawang untuk anak bangsa yang nampaknya akan diambil alih oleh penjaga gawang. Pendek saja berikan kepada Givari. Masih Givari di sana mencoba melebar ke sisi kiri, diberikan kepada pemain nomor punggung 13 di sana yaitu ada Arya. Masih Arya di sana dapat dikuasai oleh Kevin. Pendek saja Kevin kerjasama 1-2 sentuhan dengan Seva di sana melewat kaki Kevin, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Pandu sendirian. Namun lagi-lagi dibayang-bayangi oleh pemain dari anak bangsa. Sang kapten andalan dari anak bangsa ini sementara masih dapat mengamankan serangan-serangan dari pemain-pemain HBS Surabaya. Tendangan sudah dilakukan melebar ke sisi kanan namun tidak dapat dikontrol dengan baik oleh pemain nomor punggung 14. Kuasai dulu, enggak apa-apa. Ayo, apa yuk? Jangan fall. Baik. Garis Ri. Nomor punggung. Sementara nomor punggung 43 Randy, pemain dengan spesialis tendangan kaki kiri yang meliuk ataupun melengkung bagaikan pisang Ambon, akankah dapat merobek gawang dari Ozi. Tendangan sudah dilakukan namun masih belum memenuhi sasaran. Sementara penjaga gawang Osi masih tenang-tenang saja, timang-timang bola. Pendek saja berikan kepada Givari. Masih Givari, siapa yang akan dituju? Melebar ke sisi kiri, berikan kepada Arya. Masih dapat dicuri oleh arek-arek dari HBS Surabaya lewat kaki Zaidan. Pendek kerjasama 1-2 sentuhan dapat dicuri lagi oleh Randy. Masih Randy, siapa yang dituju? Sementara Randy masih mencoba untuk melakukan penetrasi cepat di sana lewat kaki Pandu. Siapa yang dituju? Masih Pandu, umpan tarik pun dilakukan. Di sana masih ada Furkon namun mencoba untuk dikejar si kulit bundar, tapi apa daya, laju si kulit bundar cukup kencang sehingga tidak dapat dikuasai oleh bek kiri dari HBS Surabaya. Lemparan ke dalam pun akan diambil oleh Dwi. Sementara lemparan sudah dilakukan, terjadi duel heading di sana. Namun lagi-lagi arek HBS masih dapat memenangkan perebutan lewat kaki Rehanata. Tarik ke belakang saja, umpan bebas maksudnya diberikan kepada penjaga gawang. Lagi-lagi lewat kaki Rehanata dapat dicuri oleh pemain dari anak bangsa, namun lagi-lagi pemain dari anak bangsa terjatuh. Kembali bola dapat dikuasai oleh Randy kerjasama 1-2 sentuhan dengan Pandu. Masih Pandu, siapa yang dituju? Pandu, lagi-lagi lewat kaki Randy, pemain yang cukup agresif di sisi
kanan dari pertahanan ataupun di sisi kiri dari pertahanan anak bangsa. Lagi-lagi terjadi perebutan, sapu bersih saja oleh Givari sehingga keuntungan tendangan bebas pun ataupun lemparan ke dalam akan diambil alih oleh arek-arek HBS Surabaya. Lewat pemain nomor punggung 43 sudah diberikan kerjasama dengan 1-2 sentuhan dengan Zaidan, tarik ke belakang Zaidan, mencoba melewati 1-2 pemain. Zaidan di sana jatuh di kaki Randy, masih terjadi perebutan di sana. Nampaknya terjadi skrimmit, namun lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 42 Diksa sehingga keuntungan tendangan bebas pun akan diambil alih oleh sang kapten kesebelasan Givari. Ancang-ancang sudah dilakukan, mundur 1-2 langkah ke belakang. Nampaknya siapa yang akan dituju sana, tinggi datangnya bola, dikontrol saja dengan kepala, namun tidak cukup bagus kontrol yang dilakukan oleh Rio. Sementara bola dikuasai oleh penjaga gawang, melebar ke sisi kiri, berikan kepada Ari, masih kerjasama 1-2 sentuhan dengan Furkon, masih Furkon, ancang-ancang siapa yang dituju, angkat ke depan. Di sana ada Pandu, di-heading saja oleh Arya. Nampaknya lagi-lagi bola jatuh di kaki nomor 4. Di sana ada Rio, tapi dicuri saja oleh pemain-pemain dari HBS Surabaya. Di sana lagi-lagi perebutan di lini tengah yang cukup seru lewat kaki Arka. Lagi-lagi Arka, namun masih dapat digagalkan salah satu punggawa dari Bayangkara FC Surabaya ini, melebar ke sisi kanan, berikan kepada Pandu. Masih Pandu, siapa yang dituju di sana? Nampaknya masih dikuasai oleh lini tengah dari HBS Surabaya. Lewat kaki Furkon, siapa yang akan dituju? Umpan long pass pun diberikan kepada Kevin, masih Kevin, lolos dari 1-2 pemain, masih Kevin, siapa yang dituju? Berikan kepada Seva, namun lagi-lagi umpan yang diberikan kontrol cantik oleh Randy. Lagi-lagi lewat kaki Seva, tendangan dilakukan, masih melebar. Tendangan yang dilakukan oleh Seva masih belum memenuhi sasaran. Pergantian pemain pun dilakukan oleh juru taktik dari anak bangsa, yaitu Iqbal, pelatih yang sedang melintang di dunia persepak bolaan wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Pergantian pemain nomor punggung 14 Rio ditarik keluar, masuk nomor punggung 22 yaitu Doni. Pemain berikutnya pemain nomor punggung 4 keluar, masuk nomor punggung 10 Nataka. Lagi-lagi keuntungan tendangan bebas pun akan diambil alih oleh sang kapten. Ancang-ancang sudah dilakukan, nampak pemain-pemain dari anak bangsa sudah mulai memasuki lapangan pertandingan. Tendangan yang dilakukan tidak cukup baik, sementara bola masih dikuasai oleh Rendika. Tendangan langsung kaki kiri, namun masih lagi-lagi serangan-serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh arek-arek HBS masih belum memenuhi sasaran, sehingga masih belum merubah skor kedudukan sementara, yaitu keunggulan untuk tim anak bangsa 1-0. Tendangan sudah dilakukan oleh Osi, siapa yang dituju, namun di sana dikontrol saja oleh Kevin, pemain nomor punggung 57, tarik ke belakang bersama 1-2 sentuhan dengan Furkon. Masih Furkon dibayang-bayangi oleh pemain dari anak bangsa, namun tarian yang dilakukan oleh Furkon diganjar pelanggaran oleh sang pengadil lapangan. Keuntungan lagi-lagi akan diambil alih oleh sang kapten dari anak bangsa yang sementara unggul skor 1-0. Ancang-ancang sudah dilakukan, mundur 1-2 langkah ke belakang Givari. Tendangan tinggi datangnya bola, terjadi duel heading di sana, namun masih disapu bersih oleh pemain-pemain dari HBS Surabaya lewat kaki Arka. Masih Arka dapat dicuri oleh Seva. Lagi-lagi terjadi perebutan di lini tengah, masih dimenangkan oleh Seva, pemain nomor punggung 58 gelandang serang tim EPA Persebaya ini, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Pandu. Masih Pandu, siapa yang dituju, maksudnya berikan kepada Kevin di sana, namun masih dapat dicuri oleh arek dari anak bangsa.
terjadi perebutan yang cukup sengit di sisi kanan lapangan. Anak bangsa lagi-lagi dicocor saja bola sehingga keuntungan lemparan ke dalam akan diambil alih oleh Furkon. Siapa yang akan dituju oleh Furkon? Lemparan sudah dilakukan, di heading saja oleh barisan pertahanan dari anak bangsa. Masih dapat dicuri oleh anak bangsa. Di sana terjadi perebutan, duel pun dimenangkan oleh Randy sang punggawa dari Persebaya Surabaya yang juga akan berkompetisi di Piala Suratin level provinsi. Sementara Rehanata melakukan tendangan yang masih membentur pemain dari anak bangsa. Lewat kaki Rehanata, tenang saja, tapi masih mampu dihadang pergerakannya oleh pemain nomor punggung 22. Sementara peluit panjang pertanda babak pertama pun sudah berakhir. Skor keuntungan sementara untuk arek-arek dari anak bangsa, gol yang dicetak oleh pergantian pemain nomor punggung 13 Arya. Pemain bek kiri ditarik keluar, masuk nomor punggung 35 yaitu Dani. Lanjutan babak kedua sudah dimulai, cepat bola di sana lewat kaki Kevin. Masih Kevin mencoba untuk melakukan serangan cepat maksudnya, namun kembali dapat masih diamankan oleh arek-arek dari anak bangsa. Lewat kaki Diksa, masih Diksa kerjasama 1-2 sentuhan dengan Seva. Umpan terupas pun diberikan kepada pemain yang barusan masuk di sana. Namun masih tenang-tenang saja penjaga gawang dari anak bangsa Osi ini menangkap si kulit bundar. Tendangan sudah dilakukan di sana, kontrol dada maksudnya, tapi masih dapat dikuasai oleh dari anak bangsa. Umpan terupas pun diberikan kepada pemain nomor punggung 3 di sana yaitu Akbar Maulana. Masih Akbar Maulana sendirian. Di sana dilakukan pelanggaran sehingga keuntungan untuk pemain-pemain dari anak bangsa. Nampak pemain dari anak bangsa sudah mulai memasuki titik 12 ataupun kotak 12. Nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain sudah berada di kotak 12 dari arek-arek HBS ini. Tendangan sudah dilakukan oleh Arka. Siapa yang dituju di sana? Namun laki-laki masih bola tepisan dari penjaga gawang yang tidak cukup bagus dapat dicuri dan dicocor saja oleh BS ini. Tendangan sudah dilakukan oleh Arka. Siapa yang dituju di sana? Namun laki-laki masih bola tepisan dari penjaga gawang yang tidak cukup bagus dapat dicuri dan dicocor saja oleh, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari anak bangsa, menambah skor keunggulan sementara 2-0. Lagi-lagi tarik ke belakang lewat kaki Zaidan, melebar ke sisi kanan, berikan kepada Randy. Kerjasama 1-2 sentuhan maksudnya, heading di sana, berikan kepada Diksa. Masih Diksa melebar ke sisi kanan, berikan kepada Kevin, melakukan umpan terupas sana, berikan kepada Seva. Masih Seva tapi masih dapat dicuri oleh arek-arek dari anak bangsa. Lagi-lagi lewat barisan penyerang dari anak bangsa, cepat sekali pemain nomor punggung 10 di sana. Nampaknya pemain yang baru masuk di sana ada Devan Nataka, dicocor saja oleh Randy ataupun Ari di sana, sehingga keuntungan lemparan ke dalam pun sudah dilakukan. Di sana jatuh di kaki dari Diksa, terjadi perebutan, masih dimenangkan dari arek HBS di sana. Tarik ke belakang, berikan lagi-lagi dapat dicuri oleh arek HBS, berikan kepada Pradito. Pradito melebar ke sisi kiri, berikan kepada Edward di sana. Masih Edward sendirian, tendangan dilakukan. Alhamdulillah, lagi-lagi peluang yang bertubi-tubi, namun masih belum dapat memenuhi sasaran, sehingga masih melebar saja ke sisi kiri ataupun mulut gawang dari anak bangsa. Sementara keuntungan tendangan gawang pun akan diambil alih oleh Givari, ancang-ancang Givari. Tendangan pun sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, terjadi duel heading di sana. Diksa masih dapat dikuasai oleh Zaidan di sana, terjadi heading lagi oleh anak bangsa, terjadi perebutan, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan wasit. Pergantian pemain dari HBS Surabaya, penjaga gawang Irsad
ditarik keluar, masuk pemain nomor punggung 90 yaitu Rama. Anak Bangsa, pergantian pemain pun dilakukan. Pemain nomor punggung 2 ditarik keluar Rasya, masuk Randy, pemain nomor punggung 12. Penjaga gawang nomor punggung 1 Ozi ditarik keluar, masuk Aryo Jalu, pemain nomor punggung 20. Sementara ancang-ancang sudah dilakukan oleh Givari, tendangan keras pun sudah dilakukan di sana, namun tenang-tenang saja masih dikuasai oleh penjaga gawang yang barusan masuk yaitu Rama. Tendangan sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, masih dibayang-bayangi oleh arek-arek dari Anak Bangsa. Sapu bersih saja si kulit bundar, bola jatuh di kaki Diksa, masih Diksa melebar ke sisi kanan, namun umpan yang terlalu tajam diberikan oleh Diksa sehingga lebih dekat dengan pemain-pemain dari Anak Bangsa. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja berikan kepada di sana ada nomor punggung 48, namun lewat kaki Diksa, kerjasama 1-2 sentuhan dengan di sana ada Seva, namun lagi-lagi masih dapat dikuasai oleh lini tengah dari Anak Bangsa. Umpan terupas pun maksudnya diberikan kepada Nataka ataupun Dava ini, namun masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan. Kerjasama 1-2 sentuhan, namun lagi-lagi passing yang kurang keras dilakukan oleh Diksa lewat kaki Arka, masih Arka melebar ke sisi kanan. Di sana ada pemain nomor punggung 8, di sana ada Raihan, lagi-lagi lewat ataupun pemain nomor punggung 3 nampak Akbar Maulana. Sementara pergantian pemain wasit dari HBS nomor 47 Furkon tarik keluar, masuk Adam nomor punggung 49. Lagi-lagi pemain dari Anak Bangsa pun akan dimasukkan oleh official dari tim Anak Bangsa. Sementara lemparan ke dalam sudah dilakukan, tidak cukup baik kerjasama yang dilakukan oleh tim dari Anak Bangsa sehingga lemparan ke dalam keuntungan untuk dari arek-arek HBS lewat kaki Rehan, masih Rehan berjibaku Rehan untuk mengawal lini pertahanan dari arek-arek HBS ini lewat kaki Edward, melebar diberikan kepada Kevin di sana, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Givari sehingga rekan satu tim dalam Elite Pro ini bertemu dan berduel dalam gelaran Python Soccer League pekan ketiga. Pergantian pemain pun dilakukan oleh Anak Bangsa, ditarik keluar pemain nomor punggung 3 Akbar Maulana, masuk pemain nomor punggung 23 Rafai, pemain nomor punggung 23 sudah memasuki lapangan pertandingan. Tendangan sudah dilakukan oleh Rehan, lagi-lagi terjadi perebutan di sana, masih dimenangkan oleh arek-arek dari Anak Bangsa. Lagi-lagi dapat diamankan oleh Ari, masih Ari. Tendangan yang dilakukan oleh Ari masih membentur oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Demetrio Romadoni. Pemain yang didatangkan dari Itali ini akankah dapat menambah skor kedudukan sementara. Masih Arka sendirian, otak-atik si kulit bundar Arka masih jatuh di kaki pemain-pemain dari Anak Bangsa, dapat dicuri oleh Seva. Masih Seva, siapa yang dituju di sana? Maksudnya masih Seva sendirian melebar ke sisi kiri, berikan kepada Edward. Pemain nomor punggung 52 ini masih mencoba untuk melewati barisan pertahanan dari Anak Bangsa, masih dimenangkan oleh Edward. Lagi-lagi bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan ataupun pelanggaran akan diambil alih oleh Randy. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja berikan kepada Pradito, masih Pradito, satu persis saja oleh arah-arah dari Anak Bangsa. Keuntungan lemparan ke dalam pun akan diambil alih oleh Rehan. Mas cepat saja Rehan berikan kepada Seva, namun masih jatuh kaki di kaki Seva. Terjadi perebutan, masih Seva. Otak-atik Seva kerjasama 1-2 dengan Edo, melebar ke sisi kanan, maksudnya diberikan kepada Kevin. Masih Kevin sendirian, Kevin. Apa yang terjadi? Namanya sang pengadil lapangan tidak melihat apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Anak Bangsa
tidak terjadi pelanggaran sehingga hanya keuntungan tendangan penjuru untuk anak-anak HBS Surabaya yang akan diambil alih oleh Diksa. Sementara Diksa masih ancang-ancang dan nampak beberapa pemain dari HBS Surabaya sudah masuk ke mulut gawang dari Anak Bangsa. Tendangan yang dilakukan tidak cukup bagus sehingga kembali dapat dicuri oleh pemain-pemain dari Anak Bangsa lewat kaki pemain dari Anak Bangsa, lewat kaki Arka. Masih Arka mencoba mengejar si kulit bundar sendirian. Arka dibayang-bayangi oleh arek-arek HBS Surabaya, masih dimenangkan oleh Randy. Di sana masih Randy tenang-tenang saja, umpan satu kerja sama satu dua sentuhan, namun lagi-lagi lepas dari kontrol kaki Randy. Umpan terupas cepat di sana berikan kepada pemain nomor punggung 23 Papai. Masih Rafai dapat dicuri oleh arek HBS lewat kaki Kevin. Masih Kevin tenang-tenang saja, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Diksa, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh arek-arek Anak Bangsa sehingga keuntungan tendangan bebas pun akan diambil alih oleh defender dari HBS Surabaya, salah satu punggawa dari Pasopati Gresik yang akan juga bertanding di gelaran Piala Suratin di level provinsi. Lagi-lagi lewat kaki Edo, pemain dari Samarinda ini masih mencoba untuk menggoyang barisan pertahanan dari Anak Bangsa. Masih Edo sendirian, kerja sama 1-2 sentuhan, namun lagi masih dimenangkan oleh Edo, dibayang-bayangi oleh Givari. Lagi-lagi lewat 1-2 sentuhan, nampaknya umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain HBS masih belum cukup memenuhi sasaran sehingga serangan demi serangan masih belum nampaknya hampir saja pemain nomor punggung 53 lepas dari pandangan pemain defender Anak Bangsa, namun masih belum dapat memanfaatkan pergantian pemain wasit. Pemain nomor punggung 7 ditarik keluar yaitu M. Raffi, masuk pemain nomor punggung 28 yang ditransfer dari Paris Saint-Germain yaitu Lionel. Pemain nomor punggung 28 ini sudah mulai memasuki lapangan pertandingan, sementara ancang-ancang tendangan penjuru akan dilakukan oleh Edward. Ancang-ancang mundur 1-2 sudah dilakukan, tendangan tinggi pun sudah dilakukan, terjadi edik di sana, namun masih lebih dekat dengan penjaga gawang di sana. Ada Aryo Jalu, tenang-tenang saja Aryo Jalu masih memantul-mantulkan si kulit bundar. Tendangan tinggi sudah dilakukan, di sana terjadi perebutan duel, masih terjadi perebutan dan dimenangkan oleh Seva. Masih Seva, siapa yang dituju di sana, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Diksa. Masih Diksa, lagi-lagi terjadi perebutan di sana, masih dimenangkan oleh Adam. Masih Adam, siapa yang dituju, berikan melebar pada Kevin. Di sana masih dapat dikuasai, namun lagi-lagi umpan yang cukup keras tidak mampu dikontrol dengan baik oleh Kevin. Lagi-lagi keuntungan lempar ke dalam sudah dilakukan, namun handsball terjadi oleh arek-arek Anak Bangsa. Pemain nomor punggung 22 di sana adalah Demetrio Romadoni, pemain yang didatangkan oleh tim Anak Bangsa dari Itali, negeri pizza ini. Lagi-lagi ancang-ancang sudah diambil alih oleh Diksa. Siapa yang akan dituju? Nampaknya di sana ada beberapa pemain dari HBS. Tinggi datangnya bola, heading saja oleh Givari. Nampaknya cukup tenang-tenang saja barisan pertahanan dari arek-arek Anak Bangsa untuk mengawal lini pertahanan dari Anak Bangsa. Lagi-lagi kerjasama 1-2 sentuhan lewat kaki di sana Zaidan, maksudnya umpan terupas diberikan. Lagi-lagi masih nyantol di kaki pemain-pemain dari Anak Bangsa lewat kaki Adam, dan juga kerjasama 1-2 sentuhan dengan Zaidan. Masih Seva di sana menguasai si kulit bundar. Masih Seva, lagi-lagi cukup kesulitan arek HBS dalam membongkar lini pertahanan dari Anak Bangsa. Umpan terupas pun diberikan kepada Kevin, pemain nomor punggung 57. Umpan tarik pun dilakukan, jatuh di kaki Pradito, namun lagi-lagi arek-arek dari HBS masih belum dapat memanfaatkan peluang yang terjadi lewat kaki Zaidan. Masih Zaidan kerjasama 1-2 sentuhan dengan Diksa. Barisan lini tengah HBS cukup menguasai jalannya pertandingan pada siang hari ini. Umpan tarik ke tengah pun dilakukan, masih Zaidan, tendangan dilakukan langsung, namun Jalu
masih tenang saja menangkap si kulit bundar bagaikan menangkap kesayangannya atau bestinya. Lagi-lagi tendangan tinggi melambung sudah dilakukan oleh Jalu, jatuh di kaki dari pemain-pemain arek-arek anak bangsa lewat serangan cepat dari pemain anak bangsa, namun lagi-lagi keuntungan lemparan ke dalam. Nampaknya ada salah satu ataupun dua pemain dari anak bangsa yang mengalami kesakitan sehingga memerlukan tindakan medis. Sementara tim medis dari anak bangsa sudah mulai memasuki lapangan pertandingan untuk memberikan pertolongan medis kepada salah satu pemain dari anak bangsa. Sementara bagi para penonton yang hadir di lapangan Sao Cangkring, baik yang menyaksikan di live di YouTube channel Piton 13 ataupun Budi Sudarsono Official, karena semua pertandingan gelaran Piton Soccer League akan ditayangkan di channel YouTube Piton 13 Official juga Budi Sudarsono Official. Lemparan ke dalam pun akan dilakukan oleh Adam. Siapa yang dituju di sana, jatuh di kaki Diksa, masih Diksa kerjasama dengan Seva, umpan terupas maksudnya, namun masih dapat dipotong saja oleh barisan pertahanan dari anak bangsa. Lewat kaki Jaidan, masih Jaidan melebar ke sisi kanan, kontrol dengan baik oleh Kevin. Masih Kevin melihat rekannya di sana, umpan terupas diberikan kepada Pradito. Masih Pradito melakukan gerak tipu di sana, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Diksa. Masih Jaidan di sana melakukan gerak tipu melewati 1-2 pemain. Masih Jaidan, lagi-lagi Jaidan di sana, namun masih dapat disapu bersih saja oleh barisan pertahanan dari area-area anak bangsa. Serangan 7 hari 7 malam yang dilakukan oleh tim HBS Surabaya masih belum dapat membongkar lini pertahanan dari anak bangsa. Lagi-lagi lewat kaki Seva melebar ke sisi kiri, berikan kepada Randy. Masih Randy, cepat Randy menyisir ke sisi kanan pertahanan dari arah anak bangsa, kerjasama 1-2 sentuhan maksudnya di sana. Masih terjadi perebutan, masih dimenangkan oleh Randy. Melakukan gerak tipu Randy sendirian. Di tempat ada Edo di sana, maksudnya melakukan syuting tendangan. Nabi masih lagi-lagi membentur barisan pertahanan karena terlalu banyaknya pemain dari anak bangsa yang menumpuk pemainnya di barisan pertahanan sendiri. Tendangan dilakukan namun tidak cukup memenuhi sasaran. Tendangan yang dilakukan oleh Edward, pemain yang didatangkan dari Samarinda. Laki-laki Jalu melakukan tendangan langsung, masih dapat dikontrol dengan baik oleh Adam. Masih Adam, di sana terjadi pelanggaran oleh arek-arek dari anak bangsa sehingga pemain nomor punggung di 10 di sana yaitu Davanataka yang diganjar kartu kuning oleh sang pengadil lapangan. Keuntungan tendangan bebas pun akan diambil alih oleh Edward. Nampaknya pemain nomor punggung 52 yang memiliki spesialis tendangan jarak jauh ini akankah dapat memperkecil kedudukan ketertinggalan sementara 2-0 atas tim anak bangsa. Ancang-ancang sudah dilakukan, mundur 1-2 langkah ke belakang itu, masih melihat rekamannya. Lagi-lagi tendangan sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, tapi masih tinggi saja melambung di atas mistar gawang dari Jalu sehingga tidak membahayakan mulut gawang dari, masih aman-aman saja gawang dari anak bangsa. Pendek saja berikan kepada Kifari sang kapten. Tendangan sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, namun tenang-tenang saja Ari defender andalan dari HBS ini memberikan umpan kepada lini tengah, namun kembali dapat dicuri lagi arek-arek dari anak bangsa. Tendangan pun dilakukan, masih membentur. Nampaknya dorongan yang dilakukan oleh arek-arek dari anak bangsa sehingga sang pengadil lapangan harus memberikan keuntungan tendangan bebas untuk HBS Surabaya. Ancang-ancang sudah dilakukan oleh Ari, pemain nomor punggung 41 ini akan melakukan tendangan. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, di sana terjadi duel heading dan lagi-lagi masih dimenangkan oleh arek-arek dari anak bangsa. Lagi-lagi pemain HBS terjadi pelanggaran
Lagi-lagi pelanggaran untuk kesekian kalinya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari anak bangsa. Doni suruh bantu. Tendangan bebas pun akan diambil alih oleh Seva nampaknya. Ancang-ancang sudah dilakukan, pemain dengan spesialis kaki kiri akan melakukan tendangan. Nampak di sana sudah ada Randy, juga ada Diksa yang sudah berada di mulut gawang. Tendangan sudah dilakukan. Lagi-lagi peluang demi peluang yang terjadi, namun apa daya, Dewi Keberuntungan masih belum berada di pemain-pemain HPS Surabaya sehingga masih membentur star gawang dari anak bangsa dan masih belum merubah skor kedudukan. Lagi-lagi pertandingan babak kedua sudah berjalan lewat kaki Adam. Pendek saja kerjasama 1-2 sentuhan dengan Rehan. Masih Adam, lagi-lagi Adam. Umpan yang dilakukan ataupun passing yang dilakukan tidak cukup bagus sehingga kembali serangan balik cepat pun dilakukan oleh arek dari anak bangsa lewat kaki Randy, dicocor saja oleh pemain nomor punggung 23 yaitu Papai Arif, sehingga keuntungan lemparan ke dalam pun dilakukan oleh arek dari HPS Surabaya. Sudah dilakukan di sana, kembali dapat dicuri oleh Edward. Masih Edward di sana melakukan gerak tipu ataupun umpan tarik. Di sana terjadi perebutan, heading pun dilakukan. Lagi-lagi lewat aksi heroik yang dilakukan oleh Jalu, lewat aksi tepisan yang dilakukan oleh Jalu. Peluang yang terjadi masih belum dapat merubah skor kedudukan sementara. Keunggulan untuk arek anak bangsa. Lagi-lagi kesekian kalinya tendangan penjuru pun yang dilakukan oleh arek HPS. Masih ancang-ancang itu di sana. Tendangan sudah dilakukan, siapa yang dituju? Namun lagi-lagi disapu bersih saja oleh barisan pertahanan dari arek anak bangsa sehingga tendangan penjuru itu kesekian kalinya akan dilakukan oleh pemain-pemain dari HPS Surabaya. Pendek saja berikan kepada Randy. Masih Randy kerjasama 1-2 sentuhan dengan Edo. Masih Edo mencoba untuk merangsek ke lini pertahanan. Terjadi umpan crossing di sana, namun terjadi scrimmage di sana. Masih Pradito sendirian. Umpan tarik Pradito. Namun lagi-lagi jatuh di kaki Diksa. Gol. Bersama 1-2 sentuhan dengan Edo. Masih Edo mencoba untuk merangsek ke lini pertahanan. Terjadi umpan crossing di sana, namun terjadi scrimmage di sana. Masih Pradito sendirian. Umpan tarik Pradito. Namun lagi-lagi jatuh di kaki Diksa. Gol. Pemain dari anak bangsa, akankah dilakukan tindakan medis ataupun akan melanjutkan pertandingan babak kedua? Di menit-menit akhir ini arek-arek HPS mampu membalikkan keunggulan sementara arek-arek anak bangsa. Sementara pertandingan yang cukup seru dan cukup sengit antara kedua tim internal Persebaya Surabaya ini. Sementara serangan cepat dari arek-arek HPS